Melanjutkan episode sebelumnya, di mana Luffy telah bangkit dalam mode Gear 5 dan menyerang Sensaturn. Kali ini, Marine kewalahan menghadapi para pasifista yang memiliki pertahanan perisai gelembung. Akhirnya para Vice Admiral disuruh meninggalkan pos mereka masing-masing dan fokus untuk mengincar Bonnie agar otoritas pasifista kembali kepada Marine. Vice Admiral Tosa langsung berlari mengincar Bonnie. Dia lalu menemukan Bonnie dan bersiap meremukkan Bonnie dengan tangannya. Namun siapa sangka Dory dan Brogy menyelamatkan Bonnie dan yang lainnya. Bonnie lalu meminta Dory dan Brogy untuk menyelamatkan Luffy, Sanji, dan Vegapunk. Lalu Dory dan Brogy pun menuruti kemauan Bonnie dan meminta semua bawahannya untuk membawa Bonnie dan yang lainnya ke kapal mereka. Saturn akhirnya bangkit dan ingin menyerang Luffy serta Sanji. Sanji berusaha memindahkan Vegapunk, namun Vegapunk bilang jika ia dipindahkan maka dia akan mati karena pendarahan dalam tubuhnya. Vegapunk juga meminta Luffy dan bajak laut Mugiwara untuk menjaga Bonnie karena dia akan menjadi incaran pemerintah dunia setelah memiliki otoritas pasifista. Sanji lalu melihat kebangkitan Sensaturn dalam mode yokai-nya. Terlihat seperti bukan manusia lagi tatapan dari Sensaturn, dan tatapannya itu sangat aneh. Lalu tubuhnya pun penuh dengan racun. Sensaturn menyerang Sanji dan Luffy dengan kaki beracunnya. Luffy menyuruh Sanji untuk membawa Vegapunk, lalu Kizaru berhasil menendang kepala Sanji, dan sialnya tubuh Vegapunk tertembus pedang Kizaru. Sanji akhirnya kembali membawa Vegapunk dan Kizaru mau mengejarnya lagi. Namun Luffy nampaknya marah dan dia mencengkram tubuh Kizaru dan kepala Sensaturn sehingga mereka tidak bisa menyerang Vegapunk lagi. Lalu pengumuman di Egghead pun terjadi. Itu adalah suara Vegapunk dan dia memberikan info kebenaran tentang dunia. Pesan untuk seluruh dunia dari Dr. Vegapunk telah dimulai. Nampak sebuah layar besar menampilkan wajah Shaka dan Vegapunk. Nampaknya ini adalah sebuah rekaman sebelum Shaka meninggal. Siaran atau pengumuman itu menumpang jaringan komunikasi milik Marine, sehingga Marine tidak bisa menghentikan siaran itu. Dan pengumuman itu bisa didengarkan oleh seluruh rakyat di dunia melalui Denden Mushi. Dan Vegapunk memberikan jeda selama 10 menit untuk persiapan bagi para warga yang ingin mendengarkan pengumumannya, baik dari Denden Mushi transmisi suara ataupun dari Denden Mushi visual yang bisa menampilkan video. Sehingga pengumuman Vegapunk bisa disiarkan secara serentak di seluruh dunia. Luffy dan Saturn nampak kebingungan dengan pengumuman ini. Lalu di Merijoa, para Gorosei juga mendengarkan siaran itu. Menurut Gorosei, mungkin Vegapunk mengaktifkan siaran itu setelah dirinya mati. Selanjutnya kita akan diperlihatkan oleh semua orang di seluruh dunia sedang bersiap melihat pengumuman Vegapunk dengan Denden Mushi visual. Kembali ke pertarungan Luffy melawan Saturn dan Kizaru. Kizaru menyerang Luffy dengan laser matanya, sementara Saturn ingin melukai Luffy dengan kaki beracunnya. Luffy berhasil menghindar, lalu ia meregangkan lengannya ke belakang dan membanting Saturn dan Kizaru bersama-sama. Sebuah gerakan yang ia sebut dengan Gomu Gomu no Down Symbol. Akibatnya keduanya benar-benar rata dan Luffy mulai memutar-mutar keduanya seperti adonan pizza dan mengirim mereka terbang menuju lautan. Dan sementara itu Kizaru menabrak sebuah kapal. Saturn berbalik dan bergerak dengan kecepatan penuh ke arah Luffy dengan kakinya, dan hal itu membuat Luffy terkejut dan frustasi. Luffy menghindari serangan Saturn dan Marine memeriksa Kizaru dalam kondisi yang sangat lemah. Para Gorosei memberitahu Saturn bahwa mereka tidak dapat membiarkan Dr. Vegapunk berbicara dengan bebas. Karena itu, Saturn melakukan pemanggilan lingkaran sihir yang digunakannya untuk mencapai pulau itu. Saturn membawa keempat Gorosei lainnya ke Egghead dalam ledakan petir hitam. Sementara itu, Luffy dan Sanji menyaksikan dengan sangat terkejut. Orang-orang yang berada di Egghead kaget saat ada tanda-tanda kedatangan Gorosei yang lain di Egghead. Kastil Pangea di Merijoa terlihat kosong karena Gorosei yang lain telah dikirim ke Egghead. 5 monster telah muncul di hadapan Luffy. Wujud monster Gorosei diperlihatkan. J. Garcia Saturn adalah seorang Gyuki.
Marcus Mars ialah seorang Itsumade atau burung besar raksasa. Top Manware Curie, seorang Fengshi atau babi besar raksasa. Ethan Baron Venus Juro adalah seorang Bakotsu atau kuda tengkorak. Dan terakhir Shepherd Jupiter, seekor cacing pasir raksasa. Seketika Nus Juro melihat Pasifista menyerang Merin dan berubah menjadi wujud hybridnya, di mana ia berlari kencang dengan kecepatan tinggi dan menebas para Pasifista. Karena ia bergerak sangat cepat, anggota Merin tidak melihatnya sama sekali. Laporan tentang seekor kuda besar berlarian dan menjatuhkan Pasifista tersebar di seluruh radio Merin. Ternyata Pasifista tidak ditebas secara langsung, tapi tebasan Nus Juro membekukan sirkuit listrik dalam tubuh Pasifista sehingga mereka tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian setengah dari Pasifista tidak berdaya, yang membuat Merin merayakannya karena sekarang mereka dapat melanjutkan perburuan terhadap Bonnie. Mars terbang ke angkasa dan mulai menyerang Frontier Dome, sementara Sanji berusaha untuk menghubungi krunya agar melarikan diri secepatnya. Untungnya Usopp memberitahu Sanji bahwa mereka telah bersatu kembali dengan Brook dan Lilith di atas Thousand Sunny, yang Usopp hentikan menggunakan Midoriboshi Take Jeffrin. Sementara itu Saturn, War Curie, dan Jupiter mulai melawan Luffy, dengan Jupiter menyelam ke bawah tanah. Jinbe masih berusaha ke tempat Zoro dan mengatakan ia akan menyeretnya kembali dengan paksa jika masih nekat meneruskan pertarungannya dengan Rob Lucci. Jinbe akhirnya mencapai lokasi Zoro di mana dia memberitahu Sanji bahwa Zoro masih bertarung. Hal ini membuat Sanji menyebut Zoro sebagai beban karena telah membuang banyak waktu untuk bertarung. Dan ketika Zoro mendengar kata-kata Sanji, dia memutuskan untuk menyelesaikan pertarungannya dengan jurus yang disebut Santoryu Kokuba Madaragari yang akhirnya mengalahkan Rob Lucci. Sedangkan untuk Luffy, Jupiter muncul dari bawah tanah dan dia menelannya bulat-bulat. Namun Dory dan Brogy tiba di tempat kejadian itu dan memenggal kepala Jupiter dan membebaskan Luffy. Luffy terkejut melihat Dory dan Brogy dan para raksasa itu mengatakan bahwa mereka sudah menunggu Luffy muncul di Elbaf. Jadi mereka memutuskan untuk menjemputnya di Egghead. Sementara itu Mars menerobos Frontier Dome dan Jinbe melihatnya dari jauh. Jinbe merasa ngeri dengan kekuatan haki dari Mars. Lalu Jinbe terbang ke arah Zoro dan menyuruh Zoro pergi sekarang juga karena pertarungannya telah berakhir. Tetapi Zoro mengatakan kepada Jinbe bahwa Lucci masih berdiri meskipun terluka parah. Sanji bertanya kepada Jinbe apakah dia membawa Zoro sekarang, dan Jinbe segera menangkap Zoro lalu mengatakan kepada Zoro bahwa dia telah menang. Jinbe kemudian menggunakan jurus Gosen Maegawara Suto untuk menciptakan awan debu di depan Lucci. Lalu Jinbe dan Zoro pun pergi. Lucci berubah kembali ke wujud manusianya dan Mars mendekatinya lalu bertanya di manakah York ditahan. Lucci terkejut dengan kehadiran salah satu Gorosei. Lalu Lucci memberitahu Mars bahwa York masih terikat di ruang kontrol. Dia melaporkan bahwa Jinbe dan Zoro adalah orang-orang yang baru saja melarikan diri dari area tersebut. Dan ada 5 anggota bajak laut topi jerami lainnya di Labo Pace dan 2 satelit Dr. Vegapunk. Dia juga memberitahu Mars bahwa mereka berencana untuk melarikan diri dari pintu belakang Labo Pace. Dan bahwa ada 85 agen Hyperpol yang masih ditawan di ruang bawah tanah bersama dengan 4 Seraphim. Lucci memberitahu Mars bahwa hanya ada 6 menit tersisa hingga siaran Dr. Vegapunk dimulai. Mars berterima kasih kepada Lucci atas informasinya. Tetapi saat Mars mulai menuju laboratorium, Lucci memberitahu Mars bahwa Kaku masih berada di ruang kontrol. Dan dengan putus asa, Lucci meminta Mars untuk menyelamatkannya. Namun Mars mengatakan kepada Lucci bahwa hal itu akan sulit. Serangga dan sebangsanya setelah aku menginjaknya, aku tidak peduli pada mereka lagi. Di Fabrio Pace, Luffy mengenang betapa lamanya dia tidak bertemu dengan para kapten bajak laut prajurit raksasa. Kedua raksasa itu memberitahu Luffy bahwa mereka hampir tidak mengenalinya. Dan bahwa di Elbaf ada kisah tentang Nika yang diceritakan dalam legenda. Jadi mereka penasaran bagaimana Luffy bisa mirip dengan Nika. Namun sekali lagi Luffy tidak mengerti apa yang mereka bicarakan.
Warkyuri dan Saturn terkejut dengan kedatangan para raksasa dan Luffy memberitahu Dory dan Brogy bahwa mereka harus melarikan diri. Dory memberitahu Luffy bahwa dia mengetahui tujuan mereka karena Sanji memberitahu mereka berdua untuk bertemu dengannya di ujung lain pulau. Mereka juga memberitahu Luffy bahwa mereka datang untuk menyelamatkannya saat mereka melihatnya dikepung dalam berita di koran. Dory mengeluarkan trompet dan membunyikan sebuah panggilan dan memberitahu para raksasa bahwa kapten mereka telah menemukan Luffy, yang berarti sudah waktunya untuk mundur. Warkyuri menolak untuk membiarkan ini dan melepaskan raungan Haoshoku Haki yang sangat kuat. Luffy sampai kaget merasakan haki itu. Haki Warkyuri terasa di seluruh pulau dan anggota Marine pingsan karena kekuatannya. Warkyuri melompat tinggi ke udara dan mencoba menyerang dengan dua gadingnya yang berubah menjadi sebuah bilah pedang. Dory dan Brogy menggunakan perisai mereka untuk memblokir serangan Warkyuri, sebuah jurus yang mereka sebut Svalin Sun Shield. Warkyuri bertanya mengapa kedua raksasa itu membantu Luffy dan apakah mereka tahu siapakah Luffy sebenarnya. Dory dan Brogy hanya mengatakan Luffy adalah teman mereka, lalu mereka mengusir Warkyuri menggunakan skill Just Split. Saturn memberitahu keduanya bahwa jika mereka memilih untuk berpihak kepada Luffy, maka mereka akan terhapus dari sejarah bersama dengan Luffy. Lalu Saturn menembakkan racun ke arah mereka. Luffy mengambil sebatang pohon dari tanah dan mengukirnya menggunakan giginya, lalu mengubahnya menjadi sebuah tongkat bisbol. Dia kemudian mengecatnya, memberi label angka 56 di atasnya sebagai tambahan. Lalu dia menggunakan helm bisbol yang juga berlabel 56 dan memukul balik racun ke arah kedua Gorosei hingga menimbulkan sebuah ledakan besar. Luffy menyuruh Dory dan Brogy agar segera pergi dari sini karena Gorosei itu makhluk abadi. Luffy menjelaskan berapa kalipun Gorosei dihajar, mereka akan selalu beregenerasi. Nami menghubungi Jinbe dan Zoro dan meminta mereka bergegas. Di sisi lain, tim Sanji sudah berhasil melihat kapal para raksasa, namun mereka dihadang oleh para Vice Admiral. Lalu Mars masuk ke ruang kontrol. Dia bertemu dengan York dan menanyakan di manakah ruangan yang ditunjukkan dalam siaran Vegapunk. York ketakutan melihat wujud monster dari Mars. Sementara Kizaru nampak lemas dan dia mengatakan butuh istirahat kepada para bawahannya. Dan akhirnya robot raksasa di Egghead bangkit. Dia lebih besar daripada para raksasa. Api dari hutan yang terbakar tidak membuat robot itu rusak. Dan robot raksasa itu berkata, "Maafkan aku, Joy Boy." Marine melaporkan bahwa semua pasifista yang menyerang mereka kini telah dilumpuhkan, sehingga mereka dapat melanjutkan serangan dengan harapan mereka dapat menjegal Luffy dan Bonnie melarikan diri. Nusjuro sangat marah karena Dr. Vegapunk memberikan kendali atas senjata yang dapat menghancurkan seluruh negara kepada seorang anak berusia 12 tahun. Oimo dan Kashi mengatakan semuanya harus kembali ke kapal sekarang karena Gorosei telah tiba. Tetapi Marine memutuskan untuk menenggelamkan kapal raksasa itu sehingga mereka juga tidak dapat melarikan diri. Lalu Franky berhasil menghajar Vice Admiral Red King dengan tinju Reich Strong-nya. Dan Bonnie meminta para raksasa untuk menjaga ayahnya. Sementara itu, Bonnie berhasil mengubah Vice Admiral Pomsky menjadi anak-anak dan menendangnya. Pengumuman akan dimulai dalam 4 menit lagi. Dan Mars bersama York telah menemukan tempat perekaman video yang ada di siaran Vegapunk. Mars langsung menghancurkan ruangan itu, namun York mengatakan jangan gegabah. Benar saja, rekaman tetap tidak berhenti. Dan York memberitahu Mars jika dia adalah Stella, dia akan menyembunyikan transmisi Dendenmushi di tempat yang sulit ditemukan. Mars menyarankan untuk menghancurkan seluruh lab, tetapi York memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Karena lantai 2 gedung B adalah untuk pengembangan senjata dan lantai pertama adalah tempat pembangkit listrik. Selain itu, lantai 3 gedung C berisi sejumlah tabung bertekanan tinggi. Jadi, jika Mars menghancurkan salah satu gedung tersebut, seluruh Punk Records akan hancur.
Mars meminta York untuk memberikan solusinya dan York setuju untuk membantu. Mars kemudian merasakan suara dari sesuatu yang kecil di atas pangrekod, yang menurut York adalah tempat denden musik transmisi disembunyikan. Dia juga menggambarkan bentuknya seperti siput dengan cangkang berbentuk segitiga, sehingga Mars dapat menemukannya dengan lebih mudah. Lalu Mars meminta York untuk memberitahu jalan ke pangrekod. Di sisi lain, Stussy menghela napas lega karena Mars tidak memperhatikannya dengan kaku. Stussy mengungkapkan bahwa dia akan tinggal di Egghead atas kemauannya sendiri dan untuk melaksanakan sebuah misi terakhir, yaitu untuk mematikan kubah perisai saat Tausen Sunny pergi meninggalkan Egghead. Selanjutnya, Tausen Sunny siap untuk terjun ke bawah. Usopp mengatakan persiapan Cobb the Burst telah selesai. Namun Edison mengatakan kapal mereka tidak bisa mencapai lautan dan kemungkinan akan menabrak tanah. Jadi Edison mencoba membantu bajak laut Mugiwara. Dia menerobos kubah perisai dan memikirkan sebuah rencana agar Sunny-go bisa mencapai lautan. Di tempat lain, Jupiter bisa menyambungkan kepalanya kembali setelah ditebas oleh Dory dan Brogy. Dan ia mulai menghisap semuanya yang ada dalam pusaran besar. Hal itu membuat para raksasa dan Luffy tidak dapat bergerak maju. Luffy menghancurkan sebuah bangunan dan memasukkannya ke dalam mulut Jupiter untuk menghentikannya dan ternyata itu berhasil. Meskipun mereka dapat mulai bergerak lagi, Gear 5 milik Luffy akhirnya menghilang dan dia kembali menjadi orang tua karena telah menghabiskan semua energi yang dia dapatkan dari makanan sebelumnya. Melihat itu, Brogy menawarkan Luffy beberapa makanan darurat yang disebut dengan Hakar. Meskipun baunya tidak sedap, Luffy memakan semuanya dan mendapatkan kembali kekuatannya. War Kyuri kemudian mulai menyerang mereka, tetapi Luffy menggunakan jurus Gomu Gomu no Red Rock untuk meninju kepala Sen War Kyuri. Sayangnya War Kyuri ternyata lebih keras dari yang Luffy kira dan dia mundur kesakitan. Di pintu belakang Labupe, Saturn memanjat awan pulau dan menghadapi Usopp, Nami, serta Chopper. Sementara itu, Nusjuro mencapai kelompok Bonnie dan mengalahkan salah satu raksasa. Sedangkan Mars menemukan denden musi transmisi. Dan hanya 1 menit tersisa hingga siaran dimulai. Perhatiannya beralih ke sesuatu yang bergemuruh di atasnya. Dan ia mendongak ke atas dengan ekspresi serius. 30 detik tersisa hingga siaran resmi dimulai, dan Mars melihat bahwa sumber suara gemericik yang didengarnya sebelumnya adalah otak Dr. Vegapunk yang terputus. Hal itu membuat Mars bertanya-tanya apakah itu adalah bentuk asli dari ilmuwan Vegapunk. Terlepas dari itu, Mars berjalan ke denden musi siaran dan menginjaknya. Namun ternyata denden musi transmisi itu adalah denden musi palsu, dan siaran tetap berlanjut. Mars berubah kembali ke bentuk Itsumade dan terbang keluar dari pangrekod sambil mengutuk Dr. Vegapunk dan akhirnya siaran pun dimulai. Para Gorosei lainnya bertanya kepada Mars apa yang sedang dilakukannya dan Mars memberitahu mereka tentang umpan itu. Dan sekarang tidak ada cara bagi mereka untuk menghentikan siarannya. Mars mengatakan bahwa mereka tidak tahu seberapa banyak yang sebenarnya diketahui oleh Dr. Vegapunk atau apa yang akan dikatakannya saat ini. Tetapi York mengatakan kepadanya bahwa Vegapunk ingin meneruskan perjuangan para cendekiawan Ohara. Dengan kata lain, Vegapunk berencana untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh ilmuwan Ohara. Kembali bersama Sanji, dia mendengar Bonnie menangis meminta tolong. Dan Sanji melihat Nusjuro tiba-tiba berada di garis pantai. Dia menghadapi Bonnie dan Franky. Nusjuro mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Bonnie memiliki pasifista. Franky bersiap untuk membela Bonnie dari pedang Nusjuro, tetapi Sanji membuat penyelamatan heroik. Dia menendang Nusjuro dengan kakinya. Sebagai balasan, Nusjuro berubah menjadi bentuk Bakotsu dan menggigit Sanji. Dan itu menyebabkan Sanji melepaskan tubuh Dr. Vegapunk. Oimo dan Kashi tiba di tempat kejadian dan berusaha menahan Nusjuro dan memaksanya untuk melepaskan Sanji.
Atlas lalu meraih tubuh Stella yang terpental, sementara Bonnie menggunakan Distort Future untuk mengubah dirinya menjadi raksasa dan berniat untuk menghancurkan Nus Juro dengan kakinya. Sementara itu, Dr. Vegapunk mengatakan dalam pesannya bahwa ia telah melakukan 2 dosa besar dan ia akan segera dieksekusi karena itu. Jadi ia memprogram pesan tersebut untuk mulai diputar saat detak jantungnya berhenti. Kata-katanya mengejutkan dunia karena semua orang mulai takut bahwa Dr. Vegapunk sekarang sudah mati. Tetapi ia terus mengatakan bahwa ia tidak ingin rakyat menganggap orang yang membunuhnya adalah orang yang jahat, terlepas dari siapapun mereka. Sekarang memperlihatkan kru topi jerami yang berada di Labo Face. Saturn akhirnya memanjat sampai ke atas dan meminta para bajak laut untuk minggir sehingga ia dapat menangani pesan Dr. Vegapunk. Ia melihat Robin dan Robin mengenali suara Saturn sebagai salah satu dari Gorosei dalam insiden Ohara. Saturn mulai menyerang mereka, lalu Nami meraih Robin dan mendorongnya keluar dari jalan. Nami mengatakan jika mereka harus melindungi Robin, sementara Zeus, Chopper, Usopp, dan Brook melakukan yang terbaik untuk melawan Saturn. Mars frustasi dan memutuskan akan lebih mudah menghancurkan lab tersebut karena ia tidak dapat menemukan asal siaran Vegapunk. Dan York berjuang untuk mencari tahu di manakah Stella akan meletakkan denden musinya. Namun Saturn dan Valkyrie memberitahu Mars jika mereka menghancurkan lab, mereka juga akan kehilangan kemampuan untuk menciptakan kembali Mother Flame. Mengenai pesan Dr. Vegapunk, ia mengatakan bahwa apa yang hendak ia katakan akan sulit dipercaya dan banyak orang yang mungkin menganggapnya orang gila. Ia memberitahu semua orang bahwa dunia akan segera tenggelam ke dalam lautan. Marine terkejut dengan klaim dari Dr. Vegapunk bahwa dunia akan tenggelam ke laut. Orang-orang di seluruh dunia juga kaget dengan peringatan ini. Sementara itu, Doflamingo menertawakan klaim dari Dr. Vegapunk dan dia bertanya kepada Magellan apa yang akan dilakukan ketika penjara benar-benar banjir karena tugasnya adalah melindungi para narapidana. Dalam siaran tersebut, Dr. Vegapunk mengatakan bahwa menurut data sensornya, ia memprediksi beberapa hari dari sekarang saat ia merekam pesan ini akan terjadi gempa bumi besar. Dan itu adalah gempa bumi yang baru saja dirasakan oleh seluruh dunia. Dr. Vegapunk melanjutkan bahwa setelah gempa bumi ini, permukaan laut di seluruh dunia akan naik 1 meter, yang akan membuat sejumlah pulau tidak dapat dihuni lagi dan menenggelamkan beberapa pantai. Ia mengatakan jika itu terjadi, Vegapunk memohon semua orang untuk mendengarkannya. Orang-orang terdiam oleh prediksi Dr. Vegapunk karena ia mengklaim itu bukanlah fenomena alam. Selanjutnya Saturn melanjutkan serangannya pada bajak laut topi jerami. Namun pada akhirnya Saturn memutuskan untuk mengabaikan kru topi jerami dan langsung menuju pembangkit listrik yang berisi Mother Flame. Mother Flame adalah api kecil di dalam tangki besar. Sesampainya di sana, Saturn berubah kembali ke bentuk manusianya dan mulai menghancurkan barang-barang dengan tongkatnya. Saat ia melakukan itu, Dr. Vegapunk memberitahu dunia bahwa dosa pertamanya adalah karena ia secara naif ingin membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi dunia. Dan dalam usahanya untuk membawa dunia ke masa depan yang lebih baik, ia terbang terlalu dekat dengan matahari. Marine terus menyerang Iron Giant atau robot raksasa, tapi serangan itu tidak mempan. Lalu Dory, Brogy, dan Luffy terus melarikan diri, tetapi api telah menyebar ke seluruh pulau dan Valkyrie masih mengejar mereka. Dr. Vegapunk terus berkata, untuk menjelaskan dosa yang telah dilakukannya, dia perlu menjelaskan apa yang terjadi antara 900 dan 800 tahun yang lalu, yaitu tentang abad kekosongan. Vegapunk mengatakan bahwa sementara sebagian besar sejarah periode itu terhapus, Poneglyph memegang kunci untuk memahami sebuah kebenaran. Di tempat lain, Jaguar di Saul sedang bersantai di suatu tempat dan dia mulai tertawa. Dr. Vegapunk berkata bahwa pemerintah dunia melarang untuk menguraikan isi dari Poneglyph, tetapi dia sendiri menelitinya, yang merupakan dosa besar kedua yang telah dilakukannya. Berkat dokumen yang ditinggalkan oleh orang-orang Ohara, dia mampu menguraikan sejumlah batu Poneglyph dan dia tidak menyesalinya sedikit pun.
Adapun kru topi jerami melihat awan mulai meregang dan mereka menyadari bahwa Edison telah meningkatkan tepi awan dan itu memungkinkan Tausen Sunny melompat tepat ke lautan. Edison berdoa agar para kru topi jerami tidak tertangkap oleh Marine. Luffy kembali menyerang War Curie, tetapi dia mundur kesakitan. Dr. Vegapunk berkata bahwa ia hanya tahu sedikit tentang apa yang terjadi di abad kekosongan. Yang ia pelajari adalah bahwa selama kurun waktu itu ada seorang pria yang lahir di kerajaan yang sangat maju. Dan ia memiliki tubuh yang elastis, mirip dengan dewa matahari Nika yang disembah oleh para raksasa di Elbaf. Nama pria itu adalah Joy Boy. Dan ia adalah orang yang pertama berlayar di lautan atau disebut sebagai bajak laut pertama di dunia. Di ibu kota bunga, orang-orang di Wano mendengarkan pesan dari Dr. Vegapunk setelah menemukan Denden Mushi di antara harta benda Orochi. Momonosuke terkejut mengetahui bahwa Joy Boy adalah seorang bajak laut seperti Luffy. Pesan Dr. Vegapunk berlanjut. Saat ini ia mengungkapkan bahwa ia hanya menguraikan beberapa poneglyph saja, tetapi ia dapat memastikan bahwa poneglyph itu menceritakan sejarah perang besar di masa lalu. Selama waktu itu, Joy Boy berperang melawan para pendiri pemerintah dunia yang saat itu dikenal sebagai kekuatan sekutu yang terdiri dari 20 kerajaan. Saat Vegapunk berbicara, Mars mulai menggunakan haki rajanya dengan tujuan melumpuhkan berbagai Denden Mushi di dalam lab. Namun ternyata siaran terus diputar. Dr. Vegapunk mengatakan bahwa aliansi yang dibentuk 20 kerajaan itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Joy Boy dan nakamanya. Namun ia tidak tahu mengapa konflik ini terjadi. Vegapunk juga tidak berpihak pada salah satu pihak. Tetapi yang ia tahu adalah bahwa perang itu merupakan bentrokan dua ideologi yang berbeda. Vegapunk kemudian membahas kerajaan tempat Joy Boy tinggal dan seberapa maju kerajaan itu. Dia juga mengatakan bahwa senjata yang diciptakan selama konflik itu berada di luar kemampuannya dan sangat sulit untuk ditiru di masa kini. Namun disitulah letak masalahnya. Dalam Labo Phase, Edison menghubungi Stussy dan menyuruhnya untuk menurunkan penghalang Frontier Dome dan melarikan diri. Stussy menolak karena dia masih perlu membantu topi jerami melarikan diri. Tetapi Edison mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak berguna lagi karena Gorose terlalu kuat. Edison dan yang lainnya telah melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan kru Mugiwara dan ia yakin kru Mugiwara akan berhasil menyelamatkan diri dari Egghead. Di sisi lain, Jinbe masih menuju kapal dan ia membawa Zoro. Jinbe meminta maaf kepada Nami karena butuh waktu yang lama. Nami memberitahu mereka untuk bergegas karena kapal-kapal Marine mulai memblokade pantai timur laut. Stussy lega mendengar bahwa kru Mugiwara punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun Stussy memberitahu Edison bahwa dia merasa tidak memiliki tujuan lagi setelah Stella meninggal. Di bagian pantai, Nesjuro melepaskan diri dari cengkraman para raksasa dan mencoba menebas Bonnie, tetapi Franky berhasil menolongnya dari serangan tebasan Nesjuro. Dr. Vegapunk melanjutkan dengan mengatakan bahwa kekalahan Joy Boy menandai berakhirnya abad kekosongan. Lalu Nesjuro melompat tinggi ke udara dan melepaskan serangan tebasan kuat yang membelah Labo Phase menjadi dua dan menyebabkan semua agen Cyberpol dan Seraphim yang ditawan jatuh. Lalu Marine mencoba menyelamatkan mereka. Dr. Vegapunk kemudian mengatakan bahwa dunia tidak pernah pulih dari akibat perang. Dia mengakui kalau sekarang betapa sulitnya berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain di dunia karena laut itu sangat berbahaya dan memaksa orang untuk memilih hidup dan mati di tempat kelahiran mereka daripada menjelajahi budaya baru. Namun ia mengatakan bahwa 1000 tahun yang lalu awalnya tidak seperti itu. Bencana ekologi dahsyat terjadi selama abad kekosongan yang menenggelamkan dunia kuno ke dalam lautan. Dan pulau-pulau yang ditinggali orang-orang sekarang tidak lebih dari sekedar pecahan daratan di dunia kuno. Beberapa orang di seluruh dunia tidak mempercayai cerita dari Dr. Vegapunk. Vegapunk berpikir perubahan di dunia inilah yang menyebabkan abad kekosongan karena dalam kurun waktu tersebut permukaan laut naik hingga 200 meter. Namun pertanyaan besar mengenai bagaimana banjir tersebut terjadi masih belum terjawab.
Dr. Vegapunk tahu bahwa dugaan pertama orang-orang bencana itu terjadi karena bencana alam. Tetapi dalam penelitiannya, ia tidak menemukan apapun yang menunjukkan jika itu terjadi karena bencana alam. Sebaliknya, Vegapunk percaya itu adalah kejadian buatan manusia, dan kecurigaannya dikonfirmasi setelah gempa bumi beberapa hari yang lalu. Dr. Vegapunk mengatakan bahwa bencana yang menyebabkan banjir itu berasal dari senjata kuno, dan senjata itu masih ada sampai hari ini dan hanya menunggu penggunaan berikutnya. Lalu ia mengatakan perang besar dari berabad-abad yang lalu masih berlangsung. Masyarakat di seluruh dunia terkejut dengan pernyataan dari Dr. Vegapunk bahwa ada senjata penghancur dunia dan perang dari ratusan tahun yang lalu masih berlangsung. Padahal semua orang dari periode waktu itu seharusnya sudah mati. Di sini juga kita akan diperlihatkan Im Sama yang terlihat memandangi foto seorang perempuan yang diduga sebagai Nefertari di Lili, mantan Ratu Alabasta. Dr. Vegapunk mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan sumber energi yang dapat membantu umat manusia untuk maju. Dan meskipun masih belum selesai, ia bangga mengakui bahwa dia telah menciptakan sumber energi seperti itu di dalam Mother Flame. Dan bahwa suatu hari nanti kekuatannya akan dimanfaatkan dan bermanfaat bagi seluruh dunia. Namun ia mengungkapkan sebuah fragmen atau bagian kecil dari Mother Flame telah dicuri dan itu merupakan tanggung jawabnya. Di sisi lain, Edison memohon kepada Stussy untuk melarikan diri, namun Stussy bertanya apakah tidak apa-apa jika ia melepaskan Kaku karena ia tidak ingin Kaku menderita atas konsekuensi dari peristiwa ini. Edison menerima keinginan Stussy dan meminta maaf karena membuatnya berbalik melawan Cyberpol yang dianggap sebagai teman-temannya. Namun dia mengatakan gejolak batin Stussy adalah bukti bahwa Stussy adalah manusia. Dan Edison berharap Stussy menemukan cara untuk tetap hidup. Dr. Vegapunk memberitahu dunia bahwa 2 minggu setelah pecahan Mother Flame dicuri, ada cahaya di langit kerajaan Lulusia. Dan kemudian ia mendapat berita bahwa negara Lulusia menghilang dan gempa bumi di seluruh dunia terjadi setelahnya. Hal ini membuat Vegapunk menyimpulkan bahwa Mother Flame digunakan untuk menyalakan atau menghidupkan senjata kuno. Dan meskipun ia tidak tahu siapa yang menghidupkannya atau mengapa hal itu dilakukan, Vegapunk tetap melihat dirinya sebagai kaki tangan dalam tindakan genosida itu. Dunia dikejutkan oleh pengungkapan bahwa Lulusia telah hancur dan beberapa orang mengatakan kepada Dr. Vegapunk bahwa itu bukanlah salahnya. Tetapi Vegapunk mengatakan ini membuktikan teorinya bahwa banjir dunia dari berabad-abad yang lalu adalah buatan manusia. Vegapunk kemudian mengungkapkan bahwa Joy Boy ingin mewariskan senjata kuno itu ke generasi berikutnya. Namun apakah alasannya? Apakah dunia belum cukup hancur? Hal itu membuat Vegapunk bingung untuk menilai manakah pihak yang baik dan yang jahat dalam peperangan ini. Namun Vegapunk mengatakan hari ketika semua jawaban akan menjadi jelas sudah dekat dan kata-katanya harus dianggap sebagai peringatan. Dr. Vegapunk kemudian memberitahu dunia bahwa abad kekosongan masih menjadi sebuah misteri. Namun ada beberapa orang yang mengetahui tentang abad kekosongan dan itu tidak lain adalah bajak laut Roger. Di tempat lain, York benar-benar bingung bagaimana Dr. Vegapunk bisa tahu jika dialah yang mencuri Mother Flame. Padahal York telah memutus sinkronisasi ingatan dengannya. Selain itu, York juga bingung bagaimana Vegapunk mengetahui bahwa Lulusia telah dihancurkan. Akhirnya York menyimpulkan bahwa Vegapunk pasti sudah tahu rencana pemerintah dunia selama ini. Jika tidak, dia tidak akan menyiarkan pesan ini. York kemudian menyadari di manakah Denden Mushi transmisi berada dan memberitahu Gorose bahwa itu dijaga oleh Iron Giant di Fabriopes. Pesan Dr. Vegapunk berlanjut saat ia bertanya mengapa bajak laut Roger tidak melakukan apapun untuk mewariskan pengetahuan masa lalu setelah mempelajarinya di Loftel. Saat ia mengatakan itu, Rayleigh terlihat mabuk di bar milik Shaki. Rayleigh menyebut dirinya dan Dr. Vegapunk sebagai orang tua yang seharusnya tidak membicarakan hal-hal seperti ini karena hal itu menghilangkan kegembiraan dari generasi muda. Selanjutnya topi jerami melihat penghalang Frontier Dome menghilang dan awan telah berhenti membentang. Tetapi Usopp mengatakan mereka memiliki jarak yang lebih dari cukup untuk mencapai air. Brook melaporkan bahwa semua tongkola bahan bakar Sanigo telah terisi sehingga mereka dapat menggunakan Coupe de Burst kapanpun mereka mau.
Nami menghubungi Jinbe dan bertanya apakah dia hampir sampai di kapal. Dan Jinbe melaporkan bahwa dia sudah sampai, tetapi dia juga mengejar Nusjuro dan mengatakan Nusjuro sedang menuju ke kapal mereka. Saat Nusjuro hendak menyerang kapal, Jinbe menggunakan kata Guruma untuk melempar Zoro kepada Nusjuro, di mana Zoro kemudian menggunakan jurus Nitoryu Restful Paradise Rashomon untuk mencegat Nusjuro. Sementara pedang mereka beradu dan keduanya mengenali jika sama-sama memakai pedang jenis Kitetsu. Zoro memberitahu yang lain untuk lepas landas, dan dia serta Jinbe akan melompat lalu menyusul mereka. Di pantai timur laut, Bonnie memanggil Luffy sementara Marine telah mengepung kapal raksasa. Luffy berteriak sangat keras bahwa ia hampir sampai dan menyuruh semuanya untuk cepat berlayar. Para raksasa mulai melakukannya dan merobohkan kapal-kapal yang menghalangi jalan mereka. Tetapi Bluegrass menggunakan salah satu senjata binatang laut yang ditungganginya untuk melubangi kapal raksasa. Dan Doll juga meninju Kasi dengan jurus Rock and Roll Blaster. Serangan itu memperkuat moral dari Marine. Luffy yang sudah kembali normal lagi menyadari bahwa Warkyuri telah berhenti mengejar mereka bertiga, yang membuat para raksasa lega mendengarnya. Ternyata Warkyuri melakukan itu untuk bertemu dengan Saturn, Mars, dan Jupiter. Lalu mereka akan mengalahkan Iron Giant. Saat mereka bersiap kalahkan Iron Giant, Dr. Vegapunk mengumumkan bahwa dia memiliki satu hal lagi untuk dikatakan. Di sisi lain, Gorosei mengenali robot raksasa itu sebagai robot yang menyerang Mary Joyce 200 tahun yang lalu. Dr. Vegapunk berbicara kepada beberapa orang yang memiliki nama D. Tetapi sebelum dia dapat mengatakan sesuatu itu, Warkyuri menyerang Iron Giant, dan pada saat yang sama hal itu mengganggu sinyal dan akhirnya mengakhiri siaran Vegapunk. Kalimat terakhir yang diucapkan Vegapunk adalah, "Di antara kalian, klan D adalah Mo." Dan Mo masih menjadi misteri hingga saat ini. York jatuh berlutut dan lega bahwa pesan itu akhirnya berhenti. Iron Giant jatuh ke laut setelah diserang oleh Sen Warkyuri. Saat tenggelam, raksasa besi bertanya kemanakah Joy Boy pergi, karena ia bisa merasakan keberadaan Joy Boy di sana dan sangat ingin melihat Joy Boy. Adapun orang-orang di seluruh dunia, mereka semua menjadi bingung mengapa transmisi berakhir sebelum Vegapunk selesai berbicara dan mengapa Dr. Vegapunk harus mati sejak awal. Beberapa orang benar percaya bahwa pemerintah dunia melenyapkan Vegapunk karena dosa-dosa yang telah Vegapunk lakukan. Tetapi yang lainnya sangat percaya bahwa pemerintah dunia tidak akan pernah melakukan hal itu. Sebaliknya mereka berpikir jika Luffy yang telah membunuh Vegapunk. Seperti berita yang tersebar di koran jika Luffy telah menyandra Dr. Vegapunk. Kembali ke Egghead, Gorosei bertanya kepada York berapa banyak Vegapunk yang masih berfungsi, dan York memberitahu mereka bahwa hanya ada 2 yang tersisa dan disinkronkan ke Punk Record, yaitu Lilith dan Atlas. York memberitahu Gorosei posisi Atlas dan Lilith, dan Gorosei bergerak untuk melenyapkan mereka. Gorosei mengungkapkan bahwa dengan kematian Dr. Vegapunk, Punk Record akan terus tumbuh, dan yang mereka butuhkan hanyalah York. Para raksasa mulai berlayar. Dory, Brogy, dan Luffy akhirnya tiba di pantai dan melompat ke atas kapal. Tetapi Doll dan Bluegrass diubah menjadi seorang anak-anak oleh Bonnie. Sanji menghubungi Nami, menanyakan bagaimana kondisinya saat ini, dan Nami mengatakan kepada Sanji bahwa mereka bersiap untuk melompat dari awan. Tetapi jika mereka tidak mencapai lautan, Nami akan membutuhkan bantuannya. Sanji menjawab dia akan menyelamatkan semua cewek di sana, dan itu membuat Usopp kesal. Mars terbang ke kapal dan menyemburkan api kepada para raksasa. Raksasa mencoba memblokir dengan perisai mereka. Namun api dari Mars akhirnya membakar sebagian kapal. Mars mengatakan dia tidak akan membiarkan mereka lolos, tetapi Luffy kembali ke bentuk Gear 5 setelah memakan sebagian makanan raksasa untuk mengisi kembali kekuatannya. Dia meminta Bonnie untuk membantunya, tetapi Bonnie ragu-ragu karena betapa kuatnya para Gorosei. Namun Luffy mengatakan kepadanya jika dia yakin dia bisa melakukannya, bahwa Gear 5 adalah bentuk Luffy ketika dia bebas, dan Bonnie menggunakan Distortion Future, Atashiga Ichiban Jiuna Mirai, dan berubah menjadi Nika dengan versinya sendiri. Lalu sekarang ada 2 Nika.
Sementara itu, raksasa besi atau Iron Giant merasakan kehadiran Nika atau Joy Boy. Setelah bebas, Kaku menyuruh Stussy pergi. Dia menganggap Stussy adalah rekan yang tangguh, tapi Lucci akan tetap marah jika mengetahui hal ini. Stussy lalu mengucapkan salam perpisahan kepada Kaku, dan Kaku pun menangis. Di tepi pantai, Marine terkejut melihat Luffy sekarang tampak seperti poster buronannya. Sementara para raksasa menari dan bernyanyi. Mars menyebut transformasi Bonnie sebagai tiruan dari Nika dengan memakai kekuatan buah iblisnya. Jadi dia tidak akan terintimidasi. Ketika Mars menembakkan ledakan energi kepada para raksasa lagi, Luffy memblokirnya dengan membuat dirinya menjadi lebih besar. Luffy memberitahu teman-temannya bahwa Gorosei tidak dapat dilukai secara fisik. Jadi mereka harus membuat Gorosei pergi jauh. Luffy memberitahu teman-temannya untuk memukulnya secara keras. Sanji Franky siap untuk melakukannya, sementara Bonnie masih kaget jika harus menyerang Luffy. Para raksasa bergerak untuk memadamkan api, lalu Sanji, Franky, dan Bonnie melepaskan serangan serentak ke tubuh Luffy. Dan hal itu juga melukai tubuh Luffy karena kebanyakan dari mereka menggunakan haki. Luffy meraih Mars dan menariknya ke tubuhnya yang mengembang tepat saat serangan yang lain mengenainya. Dan dengan momentum itu, Luffy meledakkan Mars ke langit dengan jurus baru yang disebut Gomu Gomu no Daun Balon. Dengan kepergian Mars, para raksasa melanjutkan pelayaran. Tetapi kru Mugiwara menyadari bahwa kelompok Usopp belum tiba. Jadi Atlas memutuskan untuk memeriksanya. Sementara itu, Iron Giant mendarat di dasar laut dan siaran Dr. Vegapunk kembali dilanjutkan, di mana Vegapunk terus berbicara tentang arti nama rahasia D. York memberitahu para Gorosei bahwa mereka hanya menyebabkan gangguan sementara ketika menyerang Iron Giant. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghentikan siaran Vegapunk secara permanen adalah dengan menghancurkan den-den musi siaran di dalam raksasa besi itu sendiri. Luffy dan yang lainnya melihat sesuatu jatuh dari langit, yang ternyata adalah sekumpulan puing-puing yang dicampur dengan agen Cyberpol yang sebelumnya ditelan oleh Jupiter. Lalu ditembakkannya dari mulutnya ke arah para bajak laut. Marine mulai menangkap agen yang jatuh dan juga para Seraphim. Jupiter mulai menghisap kapal raksasa dan raksasa memutuskan untuk menggunakan dayung agar bisa menghindari hisapan dari Jupiter. Sementara itu, Luffy meninju Jupiter untuk menghentikan serangannya. Saat mereka sibuk bertarung, War Kyuri menyerang ke depan, melompat dari pantai untuk menabrak dan menghancurkan kapal. Namun sebelum War Kyuri dapat melakukan serangan, raksasa besi yang namanya terungkap sebagai Emmet muncul dari laut dan meninju War Kyuri dan mematahkan salah satu gading War Kyuri. Kembalinya raksasa itu mengejutkan semua orang, terutama Luffy. Lalu flashback diperlihatkan 26 tahun yang lalu di Punk Hazard, Clover bertemu dengan Dr. Vegapunk dan meminta bantuannya untuk mempelajari abad kekosongan bersama dirinya dan rekan-rekannya di Ohara. Dr. Vegapunk menolak karena sekarang ia bekerja untuk pemerintah dunia. Vegapunk juga mengingatkan Clover berapa kali ia telah ditangkap oleh pemerintah dunia dan bahwa satu-satunya alasan ia hidup begitu lama adalah agar pemerintah dunia dapat mengikuti Clover dan rekan-rekannya, lalu melenyapkan mereka semua. Namun Clover mengungkapkan kepada Dr. Vegapunk bahwa kakak laki-lakinya memiliki nama rahasia D dan ia dibunuh karena memiliki nama D itu. Nama lengkap Clover adalah Clayom D. Clover. Dia dapat bertahan hidup dengan berbohong tentang hubungannya dengan kakaknya. Karena itu, Clover tidak dapat menerima dunia di mana orang-orang mati hanya karena nama mereka. Itulah sebabnya ia sangat berdedikasi untuk mengungkap kebenaran dunia. Meskipun mendengarkan itu, Dr. Vegapunk berjanji merahasiakan apa yang dikatakan oleh Clover, sambil juga mendoakan yang terbaik untuknya. Clover mengatakan bahwa ia akan memecahkan misteri dunia suatu hari nanti. 4 tahun kemudian, Dr. Vegapunk diberitahu bahwa Buster Call terjadi di Ohara, yang membuat Caesar Clown sangat gembira mendengarnya karena ia yakin itu akan menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mempelajari abad kekosongan. Dr. Vegapunk kemudian mengunjungi Pulau Ohara yang hancur itu, dan dengan berlinang air mata, dia menyesali tindakan Clover. Mengapa Clover tidak melarikan diri seperti yang selalu ia lakukan, dan mengapa ia menganggap menyelamatkan penelitiannya itu lebih penting.
Kembali ke masa kini, pesan dari Dr. Vegapunk berlanjut saat ia mengutip kata-kata Clover tentang bagaimana suara-suara masa lalu akan didengar. Ia juga mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang, sementara yang kalah menghilang tanpa jejak. Tetapi gema-gema suara itu akhirnya dapat didengar oleh seluruh dunia, meskipun ada pengorbanan yang harus dilakukan. Kembali ke Thousand Sunny, Zoro memberitahu semua orang untuk lepas landas, tetapi Lilith mengatakan mereka tidak bisa pergi karena Nusjuro masih mengincar para kru Mugiwara. Tiba-tiba Atlas terbang ke arah Lilith dan menjatuhkannya sebelum memutus koneksinya ke Pangrecord, yang membuat York berpikir kalau Lilith sudah mati. Atlas meminta kru topi jerami untuk menjaga Lilith, sementara dia pergi untuk menghentikan Nusjuro. Atlas terbang langsung ke arah Nusjuro dan berusaha menangkapnya. Lalu Jinbe langsung mengambil alih kemudi kapal, dan Brook bersiap mengaktifkan Cop the Burst. Selanjutnya Atlas berhasil menangkap Nusjuro, namun tangannya tertebas pedang Nusjuro. Dia membawa pergi jauh Nusjuro dengan roketnya. Sementara itu Thousand Sunny berhasil lepas landas ke langit. Sementara itu Luffy sangat gembira melihat Emmet bergerak. Emmet mengungkapkan kebahagiaannya saat melihat Joy Boy lagi, meskipun ia merasa kesal saat Luffy bingung tentang siapa yang ia bicarakan. Emmet memberitahu Luffy untuk segera pergi, sementara dia akan menahan para Gorosei. Warkyuri dan Jupiter menyadari bahwa mereka tidak dapat menghentikan pesan Dr. Vegapunk tanpa menghancurkan robot itu. Para raksasa bertanya kepada Luffy apakah Emmet ada di pihak mereka. Luffy tidak yakin, namun Emmet mau melindungi Joy Boy. Anehnya tidak ada seorang pun yang bisa mendengar Emmet berbicara, dan hanya Luffy yang bisa mendengarnya. Jupiter bergerak dan menyerang Emmet, namun Emmet menjulurkan lengannya dan bersiap untuk menembakkan sesuatu. Sayangnya tembakan itu gagal dan Jupiter menggigit lengan Emmet, sementara Saturn melompat dari punggung Jupiter ke kapal para raksasa yang membuat semua orang terkejut. Sanji kemudian melihat Thousand Sunny terbang di udara dan menuju ke bawah. Lalu Nusjuro bertanya kepada Atlas apakah ia akan mengorbankan dirinya sendiri, tetapi Atlas hanya berkata bahwa ia sedang melakukan suatu tugas. Atlas kemudian meledakkan dirinya sendiri dan semua kru menyaksikannya dengan sangat sedih. Sementara York melompat kegirangan karena menjadi satu-satunya Vegapunk yang tersisa. Di sisi lain, Emmet berkomentar betapa berkaratnya dia selama berabad-abad tidak pernah dipakai, dan memutuskan untuk menggunakan peninggalan Joy Boy yang ia simpan, dan Joy Boy dulu menyuruhnya menggunakan itu di waktu yang tepat. Sementara itu, Vegapunk akan mengatakan prediksinya di masa depan. Bajak laut prajurit raksasa bertahan melawan serangan Saturn, dan Luffy menyiapkan serangan lain, tapi dia berhenti ketika melihat Bonnie telah pulih dan berubah kembali menjadi mode Sun God Nika. Luffy malah menangkis salah satu kaki Saturn yang mengarah kepadanya. Ketika Bonnie berada di udara, Luffy menyuruhnya untuk menyerang Saturn sendiri. Sementara itu, Dr. Vegapunk memberitahu dunia bahwa hari kebangkitan akan datang, dan menegaskan kembali bagaimana sekali lagi benua-benua di dunia akan ditenggelamkan oleh senjata kuno di masa lalu. Dia juga mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang mencoba untuk menghapus keturunan ras langka seperti Bakenir, Lunarian, dan suku Mata Tiga, dan itu ada hubungannya dengan sebuah hal misterius dalam sejarah. Bonnie berteriak kepada Saturn bahwa dia ingin membalas dendam kepadanya, sementara Luffy terus menangkis serangan dari Saturn. Dengan kenangan kekejaman Saturn kepada Kuma dan Jinny mengalir di benaknya, Bonnie dengan marah dan menangkis memaki Saturn dan anggota Gorosei yang lainnya. Bersama-sama, Bonnie dan Luffy melancarkan serangan serentak kepada Sen Saturn, yaitu Liberating Nika Punch, yang cukup kuat untuk menghancurkan Saturn hingga berkeping-keping dan membuatnya jatuh ke laut. Lalu semua orang kemudian melihat Thousand Sunny jatuh dari langit. Vegapunk memberitahu dunia bahwa orang-orang yang telah lama menentang penindasan pemerintah dunia adalah orang-orang yang hampir mengetahui kebenaran, dan bahwa Roger mengharapkan hal ini kepada hari kematiannya dan mengumumkan bahwa harta karunnya siap diperebutkan. Vegapunk juga mengungkapkan bahwa orang yang menemukan One Piece mungkin bukan orang yang diinginkan oleh Joy Boy. Dan dia mengatakan nasib dunia terletak pada siapa yang menemukan One Piece.
Semua orang terkejut dengan pernyataan dari Dr. Vegapunk. Sementara beberapa orang khawatir negara mereka akan tenggelam. Di sisi lain, bajak laut di seluruh dunia sangat gembira mendengar bahwa One Piece itu nyata dan mereka ingin memilikinya. Sementara Angkatan Laut sangat marah dengan perkataan dari Dr. Vegapunk. Koby mengingat kembali saat Luffy pertama kali menceritakan mimpinya, di mana Luffy ingin menemukan One Piece, dan Koby berpikir Luffy akan membuat seluruh dunia tunduk kepadanya. Karena itu, Koby mengatakan dia akan menghentikan impian dari Luffy. Lalu sialnya, Shenhua Kyuri kembali menyerang Emmet, dan kali ini menghancurkan Dendenmushi transmisi, lalu mengakhiri pesan dari Dr. Vegapunk untuk selamanya. Thousand Sunny masih jatuh melalui udara dan Nusjuro masih membuntuti mereka. Adapun Emmet, ia meminta maaf kepada Joy Boy dan berharap Joy Boy akan memaafkannya karena gagal menjadikannya raja. Emmet bertanya kepada Luffy, "Siapakah namamu?" Luffy memperkenalkan dirinya dan setelah mendengar namanya, Emmet mengendurkan simpul di tubuhnya sambil berterima kasih kepada Luffy karena telah membiarkannya mendengar genderang pembebasan untuk terakhir kalinya. Emmet mengatakan tidak akan membiarkan Luffy mati. Lalu ledakan Hao Shokuhaki yang sangat kuat dilepaskan dan melumpuhkan sebagian besar Marine. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga Gorosei dipaksa untuk kembali ke wujud manusia mereka. War Kyuri, Nusjuro, dan Jupiter dikirim kembali ke ruang otoritas di Mary Joyce dan terlihat Mars telah menunggu di sana. Bahkan Imu hampir pingsan karena kekuatan haki itu. Dan Imu mengutuk nama Joy Boy. Thousand Sunny akhirnya mendarat di air dan Saturn adalah satu-satunya Gorosei yang tersisa. Dia menatap Emmet. Emmet mengingat percakapannya dengan Joy Boy berabad-abad tahun yang lalu, di mana terungkap bahwa ledakan haki yang dilepaskan dari Emmet diciptakan dan disegel di dalam simpul tali oleh Joy Boy. Joy Boy memberitahu Emmet bahwa dia akan segera mati. Jadi ketika Emmet dalam bahaya atau ada seseorang yang ingin Emmet selamatkan, dia harus melepaskan simpul tali itu. Emmet senang mendengarnya, bahkan setelah Joy Boy meninggal, Joy Boy akan menyelamatkannya dari masa lalu lewat simpul tali itu. Meskipun Emmet berharap pada dirinya sendiri, dia tidak akan kesepian setelah waktu itu. Akhirnya semua anggota Marine tumbang dan Luffy serta teman-temannya bisa meninggalkan Pulau Egghead dengan selamat. Dan tujuan selanjutnya adalah negara Elbaf.